Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi kepada rekan-rekanku seluruh APIP penggiat anti korupsi pada Inspektorat Aceh dimanapun rekan-rekan berada. Saya Agustiawan, auditor muda pada Inspektorat Aceh. Dalam kesempatan kali ini akan mencoba memberikan penyuluhan atau mengulang kaji tentang apa sih itu korupsi dan apa saja penyebabnya. Baik, sebelum saya masuk ke materi, saya akan mencoba membacakan sebuah pantun yang insya Allah akan memberikan semangat baru bagi kita dalam memberantas korupsi. Jalan-jalan ke kota Bekasi, singgah sebentar ke warung nasi. Hari gini masih korupsi, apa enggak malu sama anak istri? Iya, cakep kan pantunnya? Baik, langsung saja kita memasuki materi yang sudah coba saya persiapkan. Ya, ini sudah kelihatan ya rekan-rekan sekalian. Oke, baik. Saya mengambil tema teror sang koruptor. Memang korupsi di Indonesia ini sudah menjadi bahaya laten. Kenapa demikian? Hal yang paling mencolok bisa kita lihat dari gambar seperti di bawah ini. Bisa kita lihat bukan sulap, bukan sihir. Koruptornya melakukan korupsi yang sangat luar biasa, namun hukuman yang diberikan sangat kecil, tidak sebanding dengan apa yang telah dikorupsinya. Apa sih itu korupsi? Saya yakin rekan-rekan sekalian sudah paham betul apa itu korupsi dan apa itu koruptor. Koruptor adalah pelaku dari korupsi. Di sini saya mengambil teori dari Huntington, di mana korupsi adalah perilaku pejabat publik yang menyimpang dari norma-norma yang diterima oleh masyarakat, dan perilaku menyimpang itu ditujukan dalam rangka memenuhi kebutuhan pribadinya. Ya, di sini bisa kita lihat pejabat-pejabat publik melakukan korupsi untuk memenuhi kebutuhan pribadinya. Miris sekali. Selama 75 tahun Indonesia merdeka, telah banyak sekali peraturan yang dikeluarkan untuk memberantas korupsi. Mulai dari Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971, yaitu tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sampai dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2022, yaitu tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau KPK. Namun, apa yang kita lihat, semakin dewasa umur Indonesia, maka semakin tinggi pula angka koruptor yang melakukan korupsi dan jumlah yang dikorupsinya pun semakin fantastis. Ada apa ini? Kesalahan di mana ini? Nah, mungkin gambar ini dapat menjawab pertanyaan tadi. Hukum Islam rahmatan lil alamin. Di dalam hukum Islam, koruptor itu dalam kadar tertentu hukumannya itu dipotong tangannya. Namun di bangsa kita, di negara Indonesia ini, yang dipotong adalah masa tahanannya. Kebayang nggak gimana indahnya Indonesia ini di mata para koruptor? Kalaulah diterapkan hukum Islam di dalam memberantas korupsi, sebagai contoh dalam melakukan pemeriksaan sehari-hari, tahun 2019 kita melihat pejabat yang kita periksa itu masih lengkap
anggota tubuhnya. Dan tahun tersebut beliau melakukan korupsi yang kasusnya sudah ditangani oleh penegak hukum dan diberikan hukum Islam. Tahun 2020 kita memasuki lagi dinas tersebut dan masih menjumpai beliau dalam kondisi anggota badannya, terutama tangannya, sudah terpotong. Hal ini saya yakin membuat para koruptor lain akan berpikir 1000 kali untuk melakukan korupsi. Karena melihat rekan-rekan sesama koruptor yang sudah dijatuhi hukuman potong tangan. Saya kira ini akan lebih efektif untuk memberantas korupsi. Atau ya begini, ada anekdot seperti gambar berikut, hukum mati koruptor Indonesia. Wah, neraka langsung full. Apa ini maksudnya? Terlalu banyak sudah para pelaku koruptor di Indonesia ini. Saking banyaknya, anekdotnya neraka saja bisa penuh. Bisa kita bayangkan sebanyak mana. Siapa sih yang biasanya melakukan korupsi itu? Ini adalah kecenderungan yang melakukan korupsi itu hanya 4 kecenderungannya. Sejauh pengetahuan saya, hanya 4. Yang pertama itu dekat dengan kekuasaan. Kekuasaan baik tingkat kepala desa atau geci di Aceh, apakah dia itu kepala dinas, apakah dia itu para pemimpin-pemimpin elit lainnya yang memiliki kekuasaan terhadap penggunaan dana, itu biasanya akan lebih berpotensi untuk melakukan korupsi. Yang kedua, jabatannya itu strategis. Selain dia dekat dengan kekuasaan, jabatan-jabatannya pun strategis. Misalnya, ada jabatan sebagai bendahara, jabatannya sebagai, ya bisa dikatakan kuasa pengguna anggaran, jabatannya sebagai PPTK. Kita semua tahu itu adalah jabatan-jabatan strategis. Memang dia bukan penguasa, namun jabatannya strategis. Di sini kita juga harus mewaspadai, terutama bagi APIP para penggiat korupsi di Inspektorat Aceh, dalam melakukan pemeriksaan, kita harus memiliki insting yang tinggi terhadap mereka-mereka yang memiliki jabatan strategis ini. Yang ketiga, biasanya mereka tidak memiliki komitmen keimanan. Saya yakin mereka memiliki agama. Mereka memiliki kepercayaan. Namun, dalam menjalani kehidupan sehari-harinya, komitmen mereka terhadap iman dan agamanya ini perlu dipertanyakan. Mereka beriman, namun uang negara mereka ambil juga dengan cara yang batil, bukan dengan cara yang hak, bukan dengan cara yang wajar, yang merupakan haknya. Ini bukan haknya, namun dibawa pulang ke rumah, diberikan pada anak istrinya. Sungguh mengerikan sekali. Nomor 4, tidak bermoral. Mengapa saya katakan tidak bermoral? Mereka tidak pernah memikirkan nasib anak bangsa Indonesia secara keseluruhan. Bagaimana kita melihat orang di luar sana hidup sangat keterbatasan, sangat menyedihkan. Mereka tidak pernah berpikir tentang itu. Sama sekali tidak pernah. Selain itu, apabila kita memiliki pasangan hidup yang seperti gambar berikut, yang sifat konsumtifnya luar biasa, yang doyan belanja, ini paling berbahaya bagi ASN, terutama bapak-bapak. Dari dia tidak berniat korupsi, namun istrinya model begini, senang belanja, akibatnya fatal. Fatal sekali. Makanya hati-hati dalam memilih pasangan hidup. Khusus bagi yang jomblo. Why? Kenapa sih orang melakukan korupsi? Di sini saya mencoba mengambil
teori yang diungkapkan oleh Jack Bolons. Dari namanya kelihatan ya, Jack Bolons ini orang merdu, maaf, orang Italia dari Bologna. Perilaku korupsi itu sebenarnya didorong hanya oleh dua faktor, faktor internal dan faktor eksternal. Apa saja itu? Yang pertama itu keserakahan. Koruptor itu sifat serakahnya luar biasa. Dia tidak pernah puas dan dia takut miskin. Itu koruptor. Sangat serakah. Bahkan dia sudah mempersiapkan harta kekayaan dari hasil korupsi untuk 7 turunan setelah dia. Bisa dibayangkan. 7 turunan setelah dia sudah jelas rezekinya. Sedangkan di luar sana ada orang yang bangun pagi, sarapan pagi pun nggak tahu mau makan apa. Apalagi makan siang. Serakah, greedy. Luar biasa. Yang kedua, opportunity, kesempatan. Pelaku koruptor dalam melakukan korupsi selalu mengintai-intai kesempatan. Apabila ada kesempatan, dia melakukan. Namun apabila belum ada kesempatan, dia menunggu kesempatan itu datang. Karena persis seperti kata Cak Lontong, koruptor itu hanya apabila pelaku korupsi telah tertangkap, baru dikatakan koruptor. Namun apabila pelaku korupsi belum tertangkap, ini belum disebut koruptor. Belum disebut koruptor. Harus dipahami, harus kita pikir matang-matang. Karena pelaku yang belum tertangkap, itu jumlahnya lebih banyak daripada pelaku yang sudah tertangkap. Yang ketiga, need, kebutuhan. Koruptor dalam melakukan korupsi, mereka akan memenuhi kebutuhannya, yang cenderung lebih tinggi daripada kemampuannya. Mengapa demikian? Karena gaya hidupnya sudah terlampau tinggi dibandingkan dengan penghasilannya. Baik gaya hidup dia pribadi, gaya hidup istri dan anak-anaknya itu sudah terlanjur tinggi dibanding dengan pemasukannya sehari-hari atau sebulan. Ini yang menyebabkan kebutuhannya, pemenuhan kebutuhannya harus melalui jalan korupsi, jalan yang salah. Yang keempat, exposure atau pengungkapan dari hasil kejahatan korupsi tersebut. Namun yang perlu ditekankan di Indonesia ini, pengungkapan ini terkadang ada yang setelah diungkapkan kasusnya hilang, ada yang pengungkapannya ini berlarut-larut, ada juga yang hukuman terhadap hasil pengungkapan ini menyedihkan orang yang melihatnya. Hasil korupsinya besar, hukumannya kecil. Ini yang menyebabkan para pelaku koruptor itu senang melakukan korupsi. Karena apabila ketahuan, paling hanya dipenjara beberapa tahun, bayar denda sekian, bebas. Sedangkan hasil korupsinya luar biasa. Bisa dinikmati sampai beberapa keturunan setelahnya. Ini yang perlu kita camkan para auditor, penggiat anti korupsi. Terus kita pahami, jangan pernah berbelas kasih kepada koruptor. Saya yakin teman-teman API sangat jeli masalah korupsi ini. Apalagi yang sudah sering melakukan pemeriksaan. Oleh sebab itu, tidak ada kata lain selain memberikan hukuman yang berat kepada koruptor. Biar saja mereka merasakan hukuman berat tersebut karena mereka toh juga tidak memikirkan nasib kita. Nasib keturunan-keturunan setelah kita. Nasib seluruh bangsa ini. Oleh sebab itu kita harus sepakat. Kita harus sepakat melawan korupsi sampai ke akar-akarnya. Tidak boleh beri celah sedikit pun bagi tumbuh kembangnya korupsi di Indonesia. Karena dengan adanya korupsi, kita melihat kemiskinan merajalela, kita melihat perambahan hutan, karena cukong-cukong menyuap pejabat-pejabat kita. Kita melihat anak-anak di ujung timur, bahkan di ujung barat juga
Pergi sekolah pun susah, gedung sekolah tidak ada, jembatan tidak terbangun, sarana jalan rusak. Sangat miris sekali bahaya korupsi. Insya Allah Indonesia ke depan dengan banyaknya para penggiat anti korupsi, para aktif penggiat anti korupsi, insya Allah kita akan mampu membangun Indonesia ini lebih baik ke depan. Amin. Mungkin sekian saja penyampaian dari saya kepada rekan-rekan aktif penggiat anti korupsi di lingkungan Inspektorat Aceh yang saya banggakan. Sekali lagi saya ingatkan, kita selaku penggiat anti korupsi harus jeli, mawas diri, memahami siapa saja pelaku korupsi yang ada di sekitar kita. Yang seperti saya sudah sampaikan tadi, biasanya mereka memiliki kekuasaan, memiliki jabatan yang strategis, biasanya mereka selalu serakah memenuhi gaya hidup mereka, selalu ingin melakukan korupsi apabila ada kesempatan. Itu harus selalu kita waspadai. Dan jangan pernah memberikan belas kasihan kepada mereka. Karena apa? Karena apabila kita lengah dalam memberikan hukuman kepada para koruptor, maka mereka akan menari di balik kesengsaraan masyarakat Indonesia. Sangat menyedihkan sekali. Sebelum saya tutup penyampaian saya ini, saya ingin membacakan sebuah pantun kembali yang mungkin dapat merefresh semangat kita. Siang hari ke Tilang Polwan, malam hari ke serempet taksi. Mari kita terus melawan sampai Indonesia bebas korupsi. Tetap semangat para aktif penggiat korupsi di lingkungan Inspektorat Pemerintah Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.